Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang nomor dua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Maka setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya yaitu 8 Agustus 1945 disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan. Dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang nomor dua, ditetapkannya pembukaan pada tanggal 8 Agustus 45 bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang nomor tiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi memberikan penjelasan terhadap dilaksakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 45 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksakannya proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dengan proklamasi sangat-sangat dekat sekali. Bahkan ruhnya, nilainya itu sama-sama kemerdekaan. Bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Notonegoro menyampaikan, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental. Lebih lanjut, menurut Notonegoro,
bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, menurut Notonegoro adalah dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara, terjilma dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang dibentuk. Yang nomor dua, dari sisi isinya memuat dasar negara yang dibentuk. Asas kerohanian negara, asas politik negara, sekaligus tujuan negara, kemudian memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Berdasarkan paradigma berpikir tersebut, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat mutlak yang tergambar bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat sebagai state fundamental norm. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh PPKI sebagai bentuk negara. Dalam alinea 3 dinyatakan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari segi isinya, ini memuat dasar-dasar negara yang dibentuk asas kerohanian, yaitu Pancasila pada alinea keempat dengan berdasarkan kepada ketuhanan. Aspek politik negara, yaitu kedaulatan rakyat, itu ada dalam alinea kedua dan 4. Tujuan negara ini ada di dalam alinea keempat, dan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar ini ada di dalam alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat mutlak sebagai staf fundamental. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang nomor 2, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai state fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang 45 sebagai stat fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tepat, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan pendekatan perkataan lain, jalan hukum tidak akan lagi dirubah. Oleh karena itu, di dalam pasal 37 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen keempat, dalam pasal 37 tersebut hanya memuat ketentuan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang 45. Tidak memuat ketentuan untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hal ini dapat dipahami karena wakil-wakil bangsa Indonesia yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR memahami kaidah ilmiah terkait dengan kedudukan pembukaan 45 yang sifatnya permanen. Batang tubuhnya bisa diamandemen, tetapi pembukaan ini tidak bisa diamandemen. Sehingga mereka mengartikulasikan kehendak rakyat yang tidak berkehendak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian bagaimana penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45, maka kita bisa melihat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti bahwa penjelasan Undang-Undang 45 sudah tidak lagi menjadi bagian daripada dalam ketentuan Undang-Undang 45. Meskipun penjelasan Undang-Undang Dasar 45 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal 45. Selain itu,
dalam tataran tertentu, penjelasan Undang-Undang 45 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara. Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang, pasal-pasal Undang-Undang 45, kita bisa melihat bahwa pokok-pokok pikiran tersebut, ini dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45, pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis, Undang-Undang Dasar, maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran di dalam pasal-pasalnya. Maka pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang 45 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang 45. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pancasila ini merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikristalisasi dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, kaitannya penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 perlu kita ingat kembali bahwa uraian terdahulu mengupakan terkait dengan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah, akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak akan diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang secara kaedah negara ini bersifat fundamental. Untuk mengimplementasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai dasar. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Implikasinya, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, setiap pasal dalam Undang-Undang 45 tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari satu sila dalam Pancasila secara utuh. Di sisi lain, suatu pasal dalam Undang-Undang 45 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila antara nilai satu dengan nilai sila yang lain tidak terpisah, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Sehingga antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 saling terkait satu dengan yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.